Terima kasih Tuhan pada sore hari yang baik ini Bapak. Kehadiran kami semua anak-anakmu di tempat ini bukan secara kebetulan Bapak. Kami tidak hanya melaksanakan ibadah sebagaimana ritualitas tata ibadah biasa-biasa saja, tetapi kami percaya ketika ada pujian penyembahan, ada firman yang diberitakan, maka disitulah kuasa dinyatakan. Urapi mulut bibir hamba Bapak untuk berbicara penuh dengan hikmat, memberitakan firman Tuhan, dan berkati telinga kami semua orang murid yang taat dan setia, yang siap dibentuk, sehingga setelah selesai beribadah tempat ini, ada sesuatu yang baru, yang mengubahkan, yang mendrive, membawa kehidupan kami semakin mengalami kemenangan. Kami serahkan waktu terbaik pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita siap dengan firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Salam semuanya, berkat tepuk tangan bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, ya. Salam, apa kabar? Shalom, apakah ada orang di sini? Oh iya, kalau suara saya menggelegar, harusnya jemaatnya juga harus menggelegar. Amin semuanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu sekali lagi. Sebelum saya firman, saya akan undang ya, nanti akan saya undang teman saya yang luar biasa ya, dengarkan ya. Jadi begini, kita sebagai orang Kristen itu ya jangan merasa biasa-biasa saja. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Allah yang luar biasa. Amin. Kalau Anda luar biasa-biasa saja, itu adalah intimidasi iblis. Oleh karena itu, jadilah pribadi-pribadi luar biasa yang hidup dalam firman Tuhan. Amin semuanya. Perkenalkan diri saya dulu. Saya bernama Pak Ridharma Budi Sinaga. Istri saya hanya satu. Carinya dulu sulit. Harus lompat sungai apa semuanya, ya lewat gunung. Dan ini dia Mesria baru Siagian, ya. Ada Siagian sini, ada Sinaga. Dan saya membawa teman saya Bapak Tanjono dengan putranya. Dan pertama terima kasih kepada Bapak Gembala ya, Pak Alexander ya, dan Ibu dan seluruh para pekerja tempat ini. Kita bukan orang lain, orang Melayu berkata, karena kita di bumi Melayu tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau besok kita jumpa, mungkin karena pakai masker, saya buka dulu dikit wajah saya. Ini wajah saya. Supaya kenal, karena apa? Masker ini membuat orang susah mengenali orang. Ya, apalagi saya sebagai pria, kalau saya melihatin orang kan bahaya, di saat orang saya genit kan. Padahal ini misalnya saya mau kenal orang kalau pakai masker gitu. Jadi jangan salahkan kalau kita sedang pakai masker itu kan nggak kenal, berarti bukan kita nggak kenal, tapi memang karena saya sudah tua, sudah tidak bisa melihat lagi yang lain-lain gitu ya. Itu saja mungkin sebagai pembukaannya. Sebelum kita masuk dalam firman, saya undang sahabat saya Bapak Tanjono Sinaga untuk menyampaikan kesaksian kehidupannya bagaimana. Kita berkenan. Silakan Pak Tanjono. Luar biasa ya. Salam semua. Terima kasih ya. Malam ini saya mendapat kesempatan menceritakan kebaikan Tuhan terhadap keluarga saya. Saya perkenalkan dulu. Nama saya Tandiono. Saya sudah berkeluarga, mempunyai seorang istri dan 3 orang anak. Ini anak saya yang paling besar, Brooklyn. Ya, dia baru tamat SMA. Ya, Bapak Ibu, kami bertobat keluarga tahun 2018, 3 tahun yang lewat. Sebelum 2018 itu saya punya kehidupan yang tidak baik, kebiasaan yang buruk ya, terutama dalam hal minum-minuman keras ya. Itu hampir 20 tahun. Hari ini Brooklyn ini saksinya ya. Dia ini dulu tukang beli bir. Ya, kalau bir di rumah habis, Brooklyn pergi beli bir. Jadi dia yang tukang beli, dia yang tukang susun di kulkas, dia yang tukang ngantarkan ke dedinya. Sudah sangat kesal lihat dedinya ya. Ini dedi tidak tahu diri ya, mabuk aja kerjanya. Jadi sampai satu hari dia udah sangat kesel. Dia pernah bilang, "Dedi, suatu saat kalau saya besar, saya minum bir, Dedi jangan marah," katanya. Tapi saya tidak peduli. Saya pikir saya kerja capek-capek, ya pulang saya nikmati sedikit minuman, wajar gitu ya. Akhirnya keluarga kami di ujung tanduk, begitu juga usaha saya di ujung tanduk ya. Pada tahun 2018 itu ya, keluarga sudah nggak tahu lagi ya. Istri saya sudah tidak sanggup lagi, dia mau menasehati saya apapun dia tidak kuat lagi. Akhirnya istri saya mencari Tuhan Yesus ya. Dia menangis, dia bersujud ya. Dia berdoa, dia cuma minta satu sama Tuhan ketika itu.
Tuhan berikan saya, suami saya itu hati yang takut akan Engkau. Satu aja doa dia. Dan ternyata Tuhan luar biasa ya. Tuhan menjawab doa istri saya sangat cepat sekali. Tidak dalam waktu seminggu, Tuhan pertemukan dengan sahabat saya yang sudah 20 tahun tidak pernah ketemu ya. Sahabat saya yang sudah 20 tahun tidak pernah kontak, tidak pernah telepon. Tiba-tiba dia menghubungi saya, ajak saya ketemu. Dan ternyata teman saya ini sudah menjadi hamba Tuhan, menjadi seorang gembala di kota Batam ini. Kami ngobrol, akhirnya dia mendoakan saya. Sepulang dari itu, saya mendapatkan sesuatu yang baru di dalam diri saya. Saat itu saya belum mengerti lahir baru ya, tetapi saya bisa meninggalkan kebiasaan buruk itu. Saya pun tidak tahu kok bisa ya. Jadi anak-anak, mungkin istri saya pun bingung kok ini nggak minum hari ini gitu ya. Karena itu tiap hari nggak pernah libur punya saya kalau minum. Jadi hari kedua, ketiga terus saya nggak minum ya. Mungkin mereka udah heran juga ya kok beda gitu ya. Akhirnya saya ceritakan ke istri saya bertemu sahabat saya gini-gini. Wah, istri saya puji Tuhan ya. Dia pikir Tuhan luar biasa ya menjawab doa dia begitu cepat. Berjalan kami bertumbuh ya di Komsel, di Kul, kami bertumbuh sangat cepat. Akhirnya Tuhan proses keluarga kami. Tuhan proses dari saya dulu sebagai orang tua. 2 bulan kemudian saya mendapatkan satu sakit di dalam tubuh saya. Itu pun ketahuannya kawan saya yang gembala tadi itu, yang pendeta itu mengajak saya ke check up medikal. Akhirnya ketahuan di dalam tubuh saya ternyata ada satu bakteri yang sangat jahat dan berakibat fatal kalau tidak cepat ditindaklanjuti. Di situ saya sangat kecewa ya, kecewa kepada diri saya sendiri ya, saya kecewa lah ya. Saya pikir Tuhan, saya mau hidup baik, saya mau hidup benar, tapi kok saya mendapatkan begini gitu ya. Jadi saat itu saya merenungkan, akhirnya saya mendapat satu ayat waktu itu di Roma 8 ayat ke-35 ya. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesukarankah, pedangkah, sakit, kelaparan? Akhirnya saya ketika membaca itu seperti Tuhan mengingatkan saya ya. Apa karena kamu sakit, kamu harus meninggalkan saya? Apa karena kamu miskin, kamu harus meninggalkan saya? Akhirnya saya jawab, Tuhan, saya tidak akan meninggalkanmu. Saya terus berdoa ya. Berdoa, saya terapi selama sebulan. Setelah selesai terapi itu, di situ saya mendapatkan kabar yang sangat baik. Sakit itu Tuhan angkat dari tubuh saya dan saya sembuh total. Di situ saya benar-benar merasakan Tuhan begitu baik ya. Saya tahu sakit saya itu karena apa, karena perilaku saya tahu semua ya. Itu ketika saya membaca firman Tuhan ya, kadang banyak hal yang Tuhan singkapkan di dalam firman itu ya. Dia begitu baik gitu ya. Ketika kita melihat ada domba yang hilang ya, perempuan yang berzina gitu ya, dia mengasihi mereka semua. Di situ menyentuh hati saya ya secara pribadi ya, ketika saya membacanya. Ternyata Tuhan Yesus itu begitu baik ya. Meskipun kami ini tidak layak gitu, kami ini begitu kotor gitu ya, tetapi justru dia mencari kita yang kotor dan tidak layak ini ya. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu teman sekalian mengalami hal-hal yang begitu rumit dalam hidup ini ya, apalagi kondisi COVID sekarang ini. Terus saja bersandar pada dia ya, terus saja berharap kepada dia ya, karena dia sumber segalanya. Kemarin saya mendapat ada satu ayat bagus sekali ya. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Aku pikir kok ayat ini maksudnya sebab jika aku lemah. Kita pernah kan mengalami hal di titik terendah ya dalam hidup kita ya. Dijolimi orang, direndahkan orang ya, dihina, mungkin dicaci maki ya. Tetapi di situ Tuhan berikan kekuatan kepada kita supaya kita kembali lagi bangkit ya. Terima kasih ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, luar biasa. Ya ini karena sebenarnya kesaksian itu luar biasa. Ini saya dapat sedikit. Dia ini pengusaha roti, jadi nanti ada dia bawa sedikit berkat berasa dibagi-bagikan.
dari kondisi paling rendah, dia sampai jalan naik motor mengantar, menjual dan diintimidasi, direndahkan. Tetapi dia sekarang menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Kalau Bapak tahu namanya Barokah Bakri ada di Batam, itulah pengusahanya, itu Bapak Tandi Nopo. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yes, luar biasa ya. Oke, salam semuanya. Hal yang terindah, seperti saya bilang tadi, ketika kita mengalami suatu hal ketidaknyamanan, sebenarnya disitulah karya Tuhan itu bisa bekerja. Kalau kita nyaman-nyaman saja, happy-happy saja, diberkati, dahsyat, ya kita mau semua berkat, tidak salah. Tetapi ketika kita nyaman, happy, semuanya is good, everything is good, very nice, maka disitulah kita akan mengalami namanya kesombongan. Taring kita akan muncul. Kita ditegur akan marah, kamu berani-berani negur saya, siapa banyak kan? Kita mau dia tanya, siapa tahu kamu berani-berani menasihati saya. Oleh karena itu, ketika kita masuk dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, bukan karena kita perbuat, ini berbeda ya, bukan karena kita lakukan. Misalnya saya mencuri masuk penjara, itu masuk dalam hal terendah, itu karena perbuatan, bukan karena ujian Tuhan. Tetapi engkau melakukan yang benar, melakukan yang baik, tapi engkau sepertinya dijolimi, sepertinya engkau direndahkan, maka disitulah Tuhan akan bekerja dahsyat, menopang dan mengajar. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oke, selamat malam. Hari ini kita sampaikan adalah, ini nggak apa-apa, karena tadi saya bilang bahwa kita di bumi Melayu, tak kenal maka tak sayang. Ini keluarga saya, istri saya hanya satu, dan inilah dia. Ini putra saya namanya Eskiel, ya. Ini keluarga saya kenalkan dulu. Sudah selesai dari Undip Semarang, sudah bekerja di Jakarta, cum laude. Dan yang kedua ini putri saya, tahun ini selesai dari Sudarso dan sudah menang di Universitas Pajajaran Bandung, Unpad. Dan karena sekarang lagi online, kuliahnya juga melalui online, ya. Tetapi saya siap akan ditinggalkan oleh keluarga-keluarga anak-anak saya, ya. Saya tinggal berdua lagi bulan Maret bersama istri saya. Waduh, sepertinya menyesakkan, tetapi ya itulah kehidupan itu, ya. Jadi konsep kehidupan saya berjemaat dan melayani di GBI Hospital, banyak kegiatan, ya. Salah satu kegiatan saya adalah saya sebagai bekerja di PT Radica Indonesia, saya sebagai general manager dan juga kayak saya sebagai konselor. Bukan cuma di gereja, tetapi di marga-marga. Siapa sih orang Batak? Orang Batak? Ada orang Batak. Orang Batak itu kan biasanya ada pengumuman, ya hula-hula, buru dengan tubuh, STM. Ya, dan sebagainya itu orang Batak. Di komunitas biasanya ada persekutuan. Kita sebagai konselor juga sebagai motivator, ya, di dalam, karena background saya dalam bekerja sebagai HR, human resource, ya, jadi saya banyak melakukan konselor. Dan juga saya sebagai apa? Aktif dalam IPSN, itu Ikatan Praktisi Sumber Daya Manusia Sekretari, ya, jadi sebagai biro hukumnya saya, dan saya juga mengajar kalau pas sempat waktu saya sebagai dosen, dan saya juga sebagai penginjil, evangelis, ya. Saya sangat suka pergi ke daerah-daerah susah, ke daerah-daerah sempit untuk berdoa dan sebagainya. Ketika ada waktu, di kesibukan saya sebagai pekerja, sebagai perusahaan, saya tidak mau berdiam diri. Aduh, kalau boleh pulangnya saya malam-malam di kafe saja deh, dengan musik, kan enak. Saya kok bisa melakukan, tapi nggak bagi saya. Setiap hari, sekalipun tadi sudah beribadah, tadi sebelum di sini kita ke rumah duka Batu Haji. Ada orang meninggal, kita selayani. Setelah selesai nanti kita ada pergi lagi acara lagi di tempat lain. Mengapuli bahasa Inggrisnya. Tahu mengapuli, mengapuli? Memberi penghiburan, bahasa Inggrisnya mengapuli. Orang Batak demikian. Itu di Batu Haji. Tinggal saya di Duta Mas Batam Center, sangat jauh. Tetapi bagi saya begini, bukan masalah jauh, mau tidak mau, tetapi apa? Ketika saya sehat, saya masih bisa bergerak. Sebelum saya di rumah sakit di ICU, terus ada Pak Pendeta mengasih kita perjamuan, itu harus kita lakukan ketika waktu masih sempat. Amin semuanya. Oleh karena itu, ketika Anda masih sehat dan saudara masih sehat, pergunakanlah waktu untuk melayani Tuhan. Amin semuanya. Ini paling penting. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Apa yang mau saya sampaikan adalah go to extra mile. Ini apa yang go to extra mile, ya? Saya harapkan setelah dari sini kita mendengar ini, wacana kita dipikirkan. Kenapa? Ini bukan saja sekedar firman Tuhan, tapi apa? Motivasi, ada energizing, ada trigger, ada membuat kau supaya bergerak, supaya mengalami, merasakan bahwa mengenal Tuhan itu begini gitu. Bukan mengenal Tuhan itu begono, begini. Supaya kita mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ini go to extra mile. Apa artinya go extra mile? Melakukan lebih daripada yang sekedar dunia lakukan. Katakan melakukan lebih. Nah, ini kalau dunia sukanya kan melakukan biasa-biasa saja. Kerja masuk lambat, pulang cepat, gaji besar.
Itu orang dunia. Kalau boleh saya kerja masuk jam 12, pulang jam 1, gaji saya besar. Itu dunia. Tetapi firman Tuhan berkata, nanti akan kita lihat ya apa mau dikatakan. Kenapa kita harus go extra mile? Yang pertama adalah supaya kita mengerti berbeda dengan dunia ini. Kenapa firman Tuhan? Nama kau berbeda, tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua apa? Supaya terang percaya. Ingat, kita, saudara dan saya dipanggil itu membawa terang, bukan membawa golap. You know golap? Bukan gelap, katakan bukan gelap, katakan sama sebelahnya. Kalau gelap di luar sana sudah banyak. Amin semuanya. Dan yang ketiga, supaya apa? Semakin banyak mengenal talenta yang dipercayakan kepada kita. Supaya apa? Terangmu itu percaya. Coba kalau lampu ini gelap semua sekarang. Walaupun Anda putih, tidak akan kenapa. Tetapi karena ada cahaya terang, demikianlah kita menjadi terang dalam komunitas kita. Amin semuanya. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan sebagai pembuka dari Matius 5:41. Bisa dibaca semuanya di depan. Ayo kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan siapapun yang memasang kau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Inilah menjadi kesaksian driving saya. Kehidupan saya diubahkan. Dulunya saya bagaimana, tetapi saya mengenal dan mengetahui firman ini, maka kehidupan saya berubah. Kalau kita lihat gambar tersebut, itu adalah sprinter gaya 100 meter, gaya paling eksekutif dalam olimpiade. Kalau saya tanyakan sama ibu, nah ini kita harus berinteraksi. Kira-kira yang baju kuning bisa menang kira-kira karena apa? Apakah karena merek sepatunya Nike, Just Do It, atau Adidas? Atau karena bajunya, atau karena celananya, celana pendek warna hijau, atau kenapa? Kulitnya hitam. Kira-kira yang membuat berbeda kalau dibilang masalah latihan, semua mereka latihan dari masing-masing negaranya di tempat, diproses, bangun pagi, di tempat latihan. Tetapi kenapa salah satu bisa jadi pemenang? Yang terutama bukan karena pakaiannya, bukan karena fasilitasnya, kenapa? Karena dia memiliki satu poin yang berada satu langkah di atas daripada rekan-rekan yang lain. Lari semua lari, mendengar Obama sama mengapa. Tapi tidak terus melesat dalam gaya 100 meter dan dia keluar sebagai pemenang. Dan itulah Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sama-sama kita beribadah, sama-sama kita bekerja, sama-sama kita mengalami masalah, sama-sama kita jatuh pada titik terendah. Tetapi kita menjadi pemenang ketika apa? Ada hal-hal luar biasa yang menjadi dasar kehidupan kita. Amin semuanya. Tepuk tangan bagi Tuhan supaya terjadi. Kenapa kita harus lebih? Ya pertanyaannya, Tuhan kan sudah enak sih jadi jemaat santai-santai saja. Ya datang ibadah nyanyi kasih perpuluhan pulang. Udahlah. Jangan lagi aku harus ikut doa lah, ikut layani lah, ikut begini lagi begini. Ngapain sih Tuhan? Sudahlah Tuhan, cukup aku di rumahku sama suamiku, sama istriku, sama anak-anakku. Ingat, kalau itu menjadi dasar kehidupan kita, percayalah engkau tidak pernah naik kepada level yang biar Tuhan tetapkan. Tapi engkau akan berada di level di mana engkau sedang berada saat itu. Dan ingat, waktu terbatas. Di era COVID sekarang ini kita lihat, udah banyak sekali mungkin maaf kata meninggal ya, saudara kita, teman kita, sahabat kita. Kemarin kita lihat sehat, atau besok udah masuk rumah sakit, sudah damnya. COVID sudah berjalan 2 tahun. Bersyukur sama Tuhan kalau kita masih dapat menikmati anugerahnya. Tetapi pertanyaannya, apakah kita cukup hanya menikmati, bersyukur? Tidak. Kita harus melakukan segala sesuatu yang melakukan lebih daripada orang lain kerjakan. Oleh karena itu, kenapa kita harus melakukan lebih? Yang pertama dasarnya adalah 1, supaya kita baca bersama-sama. 1, melipat gandakan potensi yang disediakan. Ingat, potensi itu berbicara tentang apa? Kapasitas diri. Katakan kapasitas diri. Artinya apa? Tuhan itu memberikan kepada kita semuanya talenta 5, 2, 1, mungkin ada 10, 20. Tetapi pertanyaannya, seberapa banyak pun itu tidak akan membawa dampak dalam kehidupanmu kalau kita apa? Kita tidak melakukan gerakan, kita tidak melakukan memaksimalkan potensi diri tersebut. Dan kita sadari bahwa Tuhan itu tidak bertanya bagaimana engkau pintarnya, smart, excellent, tapi apa? Tuhan itu bertanya, apakah hatimu itu mau diproses? Mau nggak kita setia dalam penemuan Dia? Oleh karena itu pertama, melipat gandakan potensi. Ingatlah, ketika Bible, Alkitab sebagai dasar hidup kita, maka kita apa?
goal kamu, value kamu, skill kamu, cita-cita kamu, semuanya kehidupanmu, motivasi, education kamu pasti akan mengalami perubahan. Amin semuanya. Kita baca firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33 sebagai dasarnya. Dikatakan 1 dan 3, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat, kita seringkali anak Tuhan salah kaprah menyikapi firman ini. Akan ditambahkan itu kan berbicara tentang kita menjadi kemaruk, jadi rakus. Jadi kita sepertinya bahasa Inggrisnya congok. Apa bahasa Batanya? Rakus. Halo, ada orang Batak di sini? Bahasa rakus itu apa rakus? Mokus. Mokus, itu mokus. Rakus tidak. Tetapi firman Tuhan berkata carilah dulu. Artinya apa? Untuk segala sesuatu apapun yang terjadi, yang pertama itu dasar melekat kepada firman itu menjadi dasar untuk kita bisa dipakai lebih dan lebih lagi untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Kita selalu berpikir, aduh, outputnya dulu, Tuhan, aduh, aku bagaimana ini? Berkati dulu aku Tuhan supaya aku melayani. Tuhan kasih dulu sama aku. Tuhan pulihkan dulu supaya aku mau dipakai. Tidak, firman Tuhan berkata, carilah dulu, seeking, ya, cari. Ketika firman Tuhan kita menjadi dasar, maka dikatakan tadi semuanya ini tadi, goal kita, value kita, visi kita, skill kita, pendidikan kita, dan motivasi kita itu akan terlengkapi menjadi sesuatu yang dasar dan luar biasa di ini. Karena apa? Ketika dasar firman Tuhan tersebut menjadi dasarnya, dia akan memperlengkapi kita. Coba saya tanyakan sekarang, apabila saya seorang sebagai apa? Engineer, tanpa ada alat-alat, bisakah saya menyelesaikan pekerjaan saya? Tidak bisa. Kalaupun bisa, tidak maksimal. Tetapi Tuhan, firman Tuhan itu sebagai tools, peralatan, memperlengkapi, menyelesaikan pekerjaan seperti pada gambar tersebut. Dia adalah sebagai alat-alat teknik. Sehingga apa? Ketika kita pergunakan, kita melekat dan mengenal alat tersebut, maka apapun pekerjaan diberikan, semuanya pasti akan dapat kita selesaikan. Amin semuanya. Inilah dasar. Dan saya mengalami hal tersebut. Dulu saya, ketika saya menikah tahun 96, ya, orang tua saya backgroundnya dari seorang gembala juga, gereja tradisional dulu, ya. Saya bertumbuh di Batam, saya sudah bekerja bagus. Dulu saya bekerja di Citra Tubindo sebagai engineering, ya penghasilan sudah oke, ya. Tapi sebenarnya saya kehidupan Tuhan saya tidak bertumbuh. Saya dulu maaf kata berteman kepada orang-orang, ya, orang dunia, orang-orang seberang dan sebagainya pada masa tersebut. Ya, siapa sih tidak mau pria seperti sukses, ya, menjadi teman, secara jujur, ya, wanita-wanita pada masa tersebut. Ya, saya berteman, tapi berteman seperti teman. Saya ura-ura, saya mau mereka jalan-jalan dan sebagainya. Saya oke, tapi satu hal, kerohanian saya tidak bertumbuh. Saya dulu masa muda saya tidak begitu rajin ke gereja. Kenapa? Teman-teman saya rata-rata dari Kedar. Nama saya juga Budi, ya, Budi, ya. Budi itu rata-rata dari Kedar, ya. Dan ketika saya menikah dengan istri saya yang saya temukan, yang sulit saya temukan dan saya dapatkan, sulit, ya. Dan dia sudah mengenal dulu kehidupan daripada kehidupan baru, ya, Pentakosta, ya. Dia sudah ikut rajin persekutuan pada saat tersebut. Ketika kami menikah, disuruhlah oleh gembala gereja dulu pertama saya berada di sini untuk, karena rumah kita di Batu Haji, membuka sel di Batu Haji. Saya bilang begini, kebetulan istri tanya saya, Pak, boleh nggak di rumah kita boleh sel? Oh silakan, tetapi satu syarat, jangan pernah saya disuruh sharing. Jangan saya pernah ditanya kalau masalah apapun, nyanyi dan sebagainya, doa. Biarkan saya duduk manis, saya ikut duduk, mau berapa lama pun di sini silakan. Dan singkat cerita, lebih kurang sel grup tersebut berjalan hampir 5 tahun. Setiap hari Rabu. Ketika saya mereka nyanyi sebagainya, saya ngantuk tidur, duduk. Ya saya mau bangun, selesai bubar, ya udah pulang-pulang mereka. Dan itu, kenapa? Kalau saya disuruh sharing, maka akan saya stop, nggak boleh lagi ibadah. Akhirnya mereka nggak berani dong kan, takut kan? Karena saya kasih wanti-wanti, boleh ibadah tapi jangan don't touch me. Woi ngeri, ini kesombongan. Sehingga cerita, Tuhan itu bekerja memang tidak melakukan hal-hal yang kita spektakuler dan memalukan. Pelan-pelan, setahun, 2 tahun, saya mulai dengar lagunya karena hari ini, mulai saya pelan-pelan, tangan saya mulai gini-gini. Belum nyanyi, masih gini-gini. Dan
sebelah kanan. Kan itu saya dulu tuh hampir dulu di Batu Haji, karena dulu masih Batu Haji itu masih bisa dibilang hutan Pak ya, masih ada perumahan yang KGR, rumah Genta. Jadi ada saya itu 20 orang ya. Saya pertama ya tepuk tangan. Nanti bulan kedua, bulan ketiga mulai saya ikut bernyanyi. Bulan ketiga, bulan keempat dan sebagainya. Akhirnya tahun keempat saya mulai apa, doa, mulai sharing dan sebagainya. Dan akhirnya semakin saya melekat, semakin saya melekat, dan saya rasakan dulu saya malu-maluin pemalu. Sekarang saya tidak pernah malu-malu sebab Tuhan bekerja dahsyat. Dan akhirnya dari persekutuan tersebut terbangunlah gereja di Batu Haji yang tidak usah saya buka namanya, gereja besar saat ini. Dimulai dari sikap hati, mau memberi hati, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang mengubahkan. Jadi artinya apa? Ketika kita singing of the God, ketika kita diperlengkapi oleh firman Tuhan, sesulit apapun, bukan masalah background sekolah Anda, bukan karena harus S1, S2, S3, S4, S-Teller, S10, S20 langsung. Tidak itu. Tetapi ketika engkau open your mind, engkau membuka hatimu, pikiranmu, yang tidak bisa menjadi bisa dalam Tuhan, maka itu akan terjadi dan tergenapi dalam kehidupanmu. Dan itu saya rasakan. Dan sampai saat ini ketika saya bisa dipromosikan sebagai pimpinan di perusahaan, sebagai general manager, perusahaan asing itu tidak mudah memberi kepercayaan sama orang Indonesia. Bukan perkara mudah. Saya juga dulu berangkat dari bawah, dari seorang supervisor. Tetapi apa yang saya kerjakan? Orang disuruh kerja 1 hari, dikasih target 1 minggu, saya kerjakan 2 hari. Orang disuruh 1 hari, saya kerjakan setengah hari. Orang disuruh 1 jam, saya kerjakan 5 menit. Sehingga akhirnya apa? Orang asing itu nggak perlu mengenal siapa engkau agamamu. Orang Jepang itu tidak perlu tahu agamamu apa. Tak penting sama dia, apa saja di agama. Karena mereka Tuhan agama mereka adalah matahari situ. Tetapi ketika kita memancarkan, mampu menghasilkan sebuah nilai, disitulah dia akan melihat, kamu siapa? Dan akhirnya puji Tuhan. Dalam sekarang ini, posisi tersebut, apapun namanya, mereka selalu bertanya sama saya. Sebab apa? Pertama, hidup takut akan Tuhan menjadi dasar untuk kita mau mengalami hal luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu jadi dasar. Ya. Tahukah Anda, ini sudah dewasa semuanya ya, nggak apa-apa. Saya perkatakan, itu adalah proses bagaimana terjadinya proses pembuahan pada sel telur oleh sperma. Itu yang lari seperti cacing itulah sel sperma dari laki-laki, yang seperti matahari itulah sel telur wanita. Supaya kita mengerti, ya. Ingat bahwa dalam ilmu pengetahuan rata-rata seorang pria itu menghasilkan 525 miliar sel sperma selama seumur hidupnya. Dan rata-rata ketika ejakulasi, maka seorang suami dan istri bertemu dalam sebuah hubungan, maka dia melepaskan 40 juta sampai 1,5 miliar sel. Tetapi yang dasarnya itu, kenapa Tuhan itu menentukan pemenangnya itu yang satu? Dan ketika terjadi ejakulasi, maka sel sperma itu masuk ke area rahim, maka berlomba 40 juta atau 1 miliar itu, dan hanya satu pemenang. Mungkin kalau ada pun 2 kembar dan sebagainya. Dan itu adalah saudara dan saya. Katakan sebenarnya, saudara saya adalah pemenang. Katakan, saudara saya adalah pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Saya tanya, penduduk Batam berapa? Banyak. Ya berapa? Banyak kalau saya Pak. Saya tahu penduduk Batam itu sekitar 2 juta. Ditambah dengan yang tidak terdaftar dan sebagainya dengan di luar mata, taruh 2,5 juta. Bayangin, kalau kamu saja menjadi pemenang di 2,5 juta, sudah wali kota akan memberikan penghargaan sama kita. Ini lawan apa? Lawan daripada berapa? 1 miliar. 1 miliar itu penduduk Cina. Penduduk Indonesia itu 250 juta. Kalau kita aja sebagai juara Indonesia sudah diberikan Jokowi hadiah. Bayangin, saudara dan saya ditentukan Tuhan sudah jadi pemenang. Terlahir 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, saudara saya sudah pemenang. Menyadarikah kita akan hal tersebut? Tetapi sekarang kita, aku malu-maluin tuh teman-teman. Coba. Suruh doa, nggak berani doa, jangan dong. Ketika ada pengumuman, saya selalu mengalami di pengumuman STM orang Batak ya. Kalau mau ceramah apa, yang nggak berani doa itu belakang datang. Nanti sudah makan baru dia datang. Karena aku sudah makan, tapi sebelum makan nggak berani. Nanti aku suruh berdoa. Pertanyaannya, memang sepertinya lucu. Kalau dia seorang pria, untuk doa saja tidak bisa, bagaimana dia mendriving keluarganya kira-kira coba? Bagaimana dia menjadi imam?
Bagaimana dia sebagai pembawa berita sukacita menyampaikan berita kebenaran firman Tuhan daripada Allah kepada keluarganya. Apakah kita pikir duit cukup? Tidak. Kenapa? Orang kaya juga banyak meninggal. Orang miskin kurang gizi juga banyak meninggal. Orang kaya nggak senang juga banyak stres. Tahu nggak beberapa puluh tahun Michael Jackson kita tahu seorang miliuner bunuh diri. Elvis Presley bunuh diri, orang kaya. Berarti uang itu bukan segalanya untuk buat bahagia. Tapi memang kalau nggak ada duit kita pusing. Contohnya kita ke jalan kaki, kita ke jalan tersentok, kita lah telur jatuh satu pieces, ganti 5.000, nggak ada duit gimana? Ini perlu, ya. Oleh karena itu dikatakan, ketika kita ditetapkan menjadi pemenang, ya jangan lagi kita menjadi orang yang selalu pesimis, selalu negatif aja, selalu negatif. COVID terjadi, kita lebih banyak melihat berita hoax, forward sana, kirim sini, kirim. Nggak pernah kita menyatakan Tuhan itu dahsyat. Sekali kita nggak pernah mengimani Mazmur 91, sekalipun 1000 lebih sisi kiriku, 10.000 sisi kananku, tetapi Tuhan dahsyat bagi kehidupanku. Ini harus kita latih. Kenapa COVID ini begitu banyak sekarang korbannya? Karena apa? Multimedia sudah begitu canggih. Orang lebih banyak sekarang mendengar apa? Hoaxnya daripada kebenarannya. Nggak boleh ini, nggak boleh kita takut. Nggak boleh ini, nggak boleh takut. Takut. Kenapa? Ingat, apa yang kau pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Kau bilang, Tuhan aku nggak bisa. Kita lihat kisah Ayub ketika iblis patroli. Tuhan tanya, iblis. Ya siap dan. Gimana? Dengar kamu berkeliling, bos, keliling dari Sabang Merauke, dia habis Pulau Batam. Kau lihat gambar gitu, kau lihat lagu, dia sih memuji engkau, gampang-gampang saja. Kenapa? Kau pagari dia, kau berkati dia. Coba deh kau lepas ikan iblis itu. Coba kau lepaskan pagarnya. Tuhan bilang apa? Oke deh, saya lepaskan pagarnya, tapi satu saja, jangan kau sentuh nyawanya. Siap, patroli iblis. Habis itu semua tanya. Satu hal mesti sampaikan, hati-hati dengan perkataanmu, hati-hati dengan pikiranmu. Akan kau berkatakan, saya tidak bisa. Bukan Tuhan tidak mau membuat kau bisa, tetapi iblis yang menghalanginya. Tuhan, dia akan bilang gak bisa, akan kau berkati. Dia akan bilang gak bisa, gak mau, akan kau berkati. Akhirnya apa? Berkat tersebut tidak pernah terjadi dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, hati-hati apa kita pikirkan. Ambil semuanya dari pikiran menjadi kenyataan. Kau pikirkan negatif, terjadi negatif. Kau pikirkan yang positif, kau berharap pada Tuhan, jadinya iya dan amin. Maka kau melihat pelangi besok akan cerah dalam kehidupanmu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Berikutnya adalah dikatakan ya. Jadi kita sadar ya, kata sebelum belajar, kau pemenang, kau bilang. Bukan pecundang, kau pemenang. Penduduk Batam 2 juta, kau 1 miliar. Bukan kebetulan. Coba bayangin kalau Tuhan itu salah kontrol. Ketika Bapak kita berjumpa dari Kuitang, ada 40 juta terus lahir 40 juta dan Bapak kita, waduh gimana? Wih, 40 juta masuk, penuh Pulau Batam, nggak bisa. Dari 40 juta, Tuhan hanya buat apa? Satu pemenang, artinya apa? Saudara dan saya terlahir, artinya apa? Sangat istimewa. Amin. Bukan kebetulan, bukan karena kecelakaan, tapi karena Tuhan tetapkan engkau menjadi orang-orang hebat. Tetapi kenapa kita tidak hebat? Karena pikiran kita membuat kita tidak hebat. Dan itulah terjadi dalam kehidupan ini. Yang kedua adalah Tuhan panggil kita untuk menjadi saksi. Pertanyaan saya tanyakan, apa kira-kira arti saksi? Halo, adakah orang di sini? Ataukah ini pada pohon-pohon yang sedang apa kira-kira arti saksi? Gak apa-apa, bisa aja, kita interaktif ini. Gak usah takut, gak usah apa. Apakah wajah saya mengerikan? Apa saksi artinya? Saksi adalah orang yang mengetahui kejadian perkara. Contohnya gini, ada kecelakaan di depan bos, kita melihat semuanya. Terus besok polisi datang, kira-kira kan ditanyakan siapa saksinya. Bukan dibilang, siapa yang dari Medan menonton TV-nya, coba siapa, bisa jadi saksi? Nggak bisa. Saksi berbicara tentang apa? Orang yang mengetahui kejadian perkara. Kita baca firman Tuhan dikatakan, kisah 1:8 dikatakan, mari baca bersama-sama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ingat, ketika kita sudah mengenal dipakai Tuhan menjadi orang-orang yang luar biasa, berikutnya adalah ada janji Tuhan, ada tugas yang Tuhan berikan, itu menjadi saksi, be witness.
menjadi pelaku. Apa itu saksi? Saksi itu apa? Berbicara tentang apa? Saksi bagi Kristus berbicara tentang apa? Otoritas. Kita punya power, punya kuasa, punya legalitas, punya otoritas. Kita harus sadar itu sebagai murid Kristus. Saya bingung karena begini ya, ada pelayan rajin di gereja sebagai luar biasa, tapi di dunia kerjanya dia S0. S0 itu tahu? S0 itu kalau kita main radio, itu suaranya gak ada suara. Kalau engkau dahsyat melayani Tuhan, engkau dahsyat menyembah memuji Tuhan, pasti tidak mungkin saudara saya tidak dahsyat juga dalam profesi kamu. Bukan berarti dahsyat kau jadi bos, bukan. Dahsyat kau apa? Mengerjakan itu excellent, mengerjakan itu bagus, terampil, the best. Sehingga orang akan melihat ketika engkau bekerja beroperasi dimanapun berada, orang melihat sesuatu ini suaranya berbeda. Kenapa dia berbeda? Kenapa dia berbeda? Saya kasih gambaran begini. Misalnya kita punya akuarium. Sekarang kan ikan apa namanya? Ikan cupang ya. Ikan cupang banyak orang ya, cupang ya dulu lohan. Sampai muka orang macam lohan semua, gini semua. Tanduk semuanya. Udah bosan dibuangi semua ikan cupang. Coba misalnya bayangin. Dalam akuarium ada 100 ikan cupang. Semuanya misalnya warnanya hitam semuanya. Misalnya di situ ada punya kesayangan kamu, namanya siapa? Si Titi, si Tutu atau siapa? Terus dia berenang-berenang. Bisakah kau melihatnya, memonitor yang mana bergerak tersebut? Tak bisa, sangat sulit. Tetapi apabila 100 tersebut ada 1 atau 2 yang warnanya putih, tidak hitam, saya tanya, kemanapun dia berenang, kemanapun dia berada, apakah engkau mudah melihatnya? Jawabannya adalah mudah. Demikianlah saudara saya. Dalam komunitas, walaupun kamu tidak mayoritas dalam pekerjaanmu, dalam engkau tempat berada, tetapi ketika engkau memiliki warna spesial, memiliki karakter spesial, memiliki kompetensi, memiliki loyalitas berbeda, maka dimanapun pasti engkau dicari orang. Amin semuanya. Amin semuanya. Gak perlu KKN, gak perlu tulang aku, membawa aku, paman aku, bapak tua aku, gak perlu. Tetapi orang akan melihat, oh si Anu, oh saya senang sekali. Dia selalu melakukan yang spesial. Dan itulah panggilan kita menjadi terang bercahaya di luar sana. Amin semuanya. Katakan jadi saksi yang spesial. Berotoritas. Otoritas artinya punya power. Kalau Anda jadi saksi dipanggil, tapi polisi membuang kesaksian Anda, berarti kesaksian Anda tidak punya kuasa. Tetapi suatu perkara susah ditemukan ketika engkau dipanggil sebagai saksi dan perkara itu menjadi lengkap. Itulah namanya saksi yang berotoritas. Itulah panggilan kita. Nggak perlu, makanya nggak perlu banyak kita. Sedikit juga jemaat ketika kita memiliki powerful, memiliki kuasa, itu lebih penting yang bisa mendobrak pergerakan kerohanian. Amin semuanya. Tuhan Yesus datang hanya 12 murid, nggak perlu 100 murid dia. 12, is enough. Banyak tadinya, disorting hanya 12. Demikian juga saya dan saudara, ketika kita dipanggil Tuhan menjadi saksinya. Bukan pertanyaannya seberapa mampu engkau melakukannya, tetapi pertanyaan adalah seberapa taat engkau menjadi saksi, dipakai sebagaimana gambar sini, mencari tahu siapa diri Anda sebenarnya dalam Kristus. Engkau harus menjadi saksi yang berotoritas. Katakan saksi berotoritas. Lihat sama sebelahnya, jadi saksi jadi apa? Atau jadi barbabu, atau barbaru bulun. Mulai pagi malam ribut semuanya, ribut. Kalau ketawa pasti sering menjadi. Tentang bagi Tuhan. Ini penting sekali ya. Jadilah saksi yang berotoritas, punya power. Dan itu saya kerjakan. Saya di tempat kerja saya, ya. Saya nggak tahu ya. Kita juga dulu sama Pak Alek dia bertemu ketika ada pelantikan pejabat GBI Pak ya. Akhirnya kita minum ke Bakre, kita berjumpa sama ibu ngobrol ya. Apapun urusan-urusan pekerjaan yang tidak bisa dilakukan orang lain, kalau bagi saya bukan yang maksud saya menyepelekan orang lain, tidak. Tetapi bagi saya, karena ini, karena Tuhan itu ada sama saya, bahwa saya diberi otoritas, tidak ada yang tidak bisa, walaupun itu sulit. Itu bagi saya. Oleh karena itu, sejujurnya saya beritahu, banyak orang-orang lebih senior dalam pekerjaan di atas saya. Banyak, tetapi nggak tahu kenapa saya dipromosi, saya nggak tahu. Apakah saya menyogok, menjilat? Tidak. KKN tidak. Ya tadi saya bilang, intinya apa? Lakukan lebih daripada yang lain.
Saya sangat suka seperti Bapak Ahok katakan, orang pintar di depan kamu banyak, silakan kamu berada satu di depannya lagi. Di depan kamu yang lebih pintar lagi, kamu berada di depannya lagi. Artinya apa? Engkau tidak perlu peduli dengan siapa di sebelah kamu, tetapi yang kau pedulikan adalah apakah engkau melakukan yang terbaik, berada di depan untuk melakukan perkara besar. Kita sering sekali belum bertanding sudah takut. Aduh, nggak mungkin aku menang, nggak mungkin aku nggak ada decking, nggak mungkin. Walaupun kau berdoa, Tuhan menangkan aku, tapi tak lagi aku nggak mungkin aku menang, tak mungkin adikku, tak mungkin saudaraku sembuh. Harus panggil Bapak Pendeta yang kuat doanya. Betul, tidak salah manggil Bapak Gembala. Tetapi berapa lama kita bergantung kepada Bapak Gembala? Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kita adalah orang-orang yang dasar luar biasa? Dalam Alkitab, itu hubungan itu hanya apa? Bapak dengan anak. Hanya Tuhan dengan hamba. Mau Bapak Gembala atau siapapun namanya, mau Bapak kita, hubung kita, nenek kita, anak kita, bukannya apa? Bapak dengan anak. Oleh karena itu, ketika kita memiliki otoritas sebagai anak, masa kita takut dan tidak percaya kepada Bapak kita? Saya punya anak dua yang tadi saya gambarkan. Mereka tidak perlu tahu, tidak perlu khawatir bagaimana mereka makan, bagaimana mereka sekolah, baju apa besok, masakan apa besok ketika masih kecil. Kenapa? Kita orang tuanya sudah peduli melakukannya. Coba ada nggak anak-anak kita yang stres? Pak, besok makan apa? Aduh, nggak ada makanan bapakku, mamaku. Ada nggak? Tak ada. Bangun pagi kita ke belakang ada masakan, ada makanan. Pulang sekolah dia ada makanan. Bagaimana orang tuanya menjaga itu nggak menjadi terus demeter bagi dia. Demikianlah kita. Ketika kita diberi otoritas sebagai saksi, ketika masalah ada, mungkin masalah suamimu sekarang di PHK, mungkin kontrakanmu sedang harus kau bayar bulan ini dan sebagainya. Apakah kita cukupnya, aduh gimana Pak, gimana? Tetapi, bagaimana boleh, silakan. Tetapi, bagaimana hatimu berbaut kepada Tuhan, bagaimana engkau mendobrak mujizat dapat terjadi, itu akan mengubahkan pola hidupmu dan berpikirmu. Amin semuanya. Itu yang perlu. Sebagai orang Kristen, kita itu nggak memiliki hal yang mudah-mudahan. Semoga, ya dan amin, yes pasti. Tetapi bagaimana ketika pasti secara roh sudah terjadi, implementasikan menjadi kenyataan, itu diperlukan tindakan, diperlukan perbuatan, diperlukan pola pikir yang berubah supaya jadi nyata dalam kehidupanmu. Amin semuanya. Yang ketiga, ini perlu sekali ya. Yang ketiga adalah fokus pada tujuan dan rencana Allah. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama di Mazmur 33:11. 1 dan 3. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Yes, ingat, rancangan Tuhan apa dikatakan? Tetap selama-lamanya. Kalau janji manusia, hari ini kita berjanji, bisa jadi besok tidak ditepati, dan itu tidak salah. Jadi maksudnya apa? Tidak menjadi sesuatu hal yang sangat apa, karena itu memang manusia. Tetapi lihatlah, Allah itu berjanji, rencananya turun-temurun dari opung kita, opungnya kita dari Adam sampai kita sekarang, itu tetap dan pasti. Tetapi seringkali kita tidak menyadari dan kita tidak merasakan bahwa Tuhan itu dahsyat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, fokus. Apa artinya fokus? Ya, apa artinya fokus? Kita lihat di sini. Ketika kita fokus pada Tuhan, ya, fixing our eyes on Jesus. Tetapkan hatimu, mata rohanimu dan pikiranmu kepada Yesus. Supaya apa? Kontribusi Yesus yang terbesar dalam kehidupan kita dan diri kita menjadi les. Apakah itu lesnya? Kita lihat. Ketika Yesus lebih besar dalam kehidupan dalam tubuh, maka apa? Les drama menjadi sedikit kepura-puraan. Dunia ini panggung sandiwara. Ya memang sandiwara, betul kan? Hari ini berjanji, hari ini I love you, besok saya sudah mengingkari. Tapi ketika kita menjadi Yesus yang terbesar dalam kehidupan kita, maka apa? Yang pertama les drama, yang kedua apa? Les selfishness. Semakin sedikit kesombongan, ini punya aku, milikku, gak boleh diganggu. Artinya apa? Kita gak boleh cubit, tapi kita banyak kali mencubit orang, mencakar orang banyak kali. Tapi kita cubit sedikit aja marah. Kamu tahu gak? Sakit hatiku tahu. Tapi kita menyakitkan orang berkali-kali. Yang ketiga apa? Let's complain. Berapa banyak dalam komunitas kerjanya mengeluh saja. Udah dibuat begini salah, dibuat begitu salah, dibuat begini salah. Semua mengeluh saja.
Mulai pagi, siang, sore wajahnya seperti pepaya Bangkok, sempurna gini. Mulai bangun gini-gini. Makanya jangan salah kalau besok cepat-cepat masuk ke ICU, kena stroke. Lihat, perhatikan ini secara ilmu kesehatan. Orang yang mengalami stroke itu kurang banyak bahagia, kurang banyak bersukacita. Cuma gini aja, tidur gini kepalanya, balik bantal balik, tidur gini, bangun tidur juga gini. Akhirnya apa? Teganglah semua badan wajah. Akhirnya apa? Besok gitu. Maaf kata ya, ini saya sampaikan. Bukan kami bantu berkata apa? Hati gembira adalah obat mujarab. Oleh karena itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena setelah terpancar kehidupan. Oleh karena itu perhatikan, ini survei ya. Yang berikutnya apa? Less bitterness, sedikit kepahitan, pahit aja pahit macam Bilgina, pahit aja pahit, kepahitan. Aduh, Pak, jabat datang ke Bapak Pendeta, saya kepahitan, suamiku bermasalah. Udah puluhan tahun itu dibongkar-bongkar lagi. Sampai sekarang gue mengampuni, pahit terus itu apa? Kalau kita selalu hidup dalam masa lalu, ingat seperti seperti daripada istri daripada Lot. Tuhan berkata, bergerak ke depan, jangan lihat ke belakang. Tetapi istrinya masih melihat bagaimana di belakang. Ketika dia melihat ke belakang, maka dia tidak sampai kepada negeri yang pembebasan, yang menjadi tiang garam. Oleh karena itu hari ini, siapapun saudara, mungkin Anda mengalami hal ini. Kepahitan sama bapak, mama, pacar, sama suami, banyak adik. Itu apa kepahitan? Yang kita pahitin, ketawa-ketawa tidur. Hahaha, kita pahit itu apa? Coba, ada nggak gunanya? Ini orang Batak biasa gitu kan, ya kan? Selalu apa? Latte, elat, tehal, selalu begitu kan? Tetangganya punya dikatain, tetangganya nggak punya dikatain. Misalnya tetangganya beli TV baru, dari mana uang itu? Korupsi di suami itu. Nah korupsi itu. Nanti tetangganya punya itulah yang miskin kali, yang kasihan kali. Pulang kampung aja, pulang kampung. Apa gunanya bagi kita? Coba, secara jujur saya tanyakan sekarang. Ngapain kau? Justru kalau tetangga memiliki, ya puji Tuhan dia diberkati. Semoga kita mama juga diberkati ya Tuhan ya. Itu seharusnya, bukan mengata-ngatai orang lain. Berapa banyak pekerja gereja, hamba Tuhan, taunya ngumpulin orang lain, mengata-ngatain, mau apa? Ada dikata-ngatain, nggak ada dikata-ngatain. Itu banyak begitu. Saya udah orang Batak ya. Karena saya banyak beraktivitas di sosial, di marga-marga. Ketika belum COVID, saya kadang pergi Tanjung pergi kemana-mana, memberikan motivasi, mendoain orang, ya. Dan satu lagi orang Batak, ini saya kasih tahu rahasianya paling betapa ya. Orang Batak itu susah mesra sama suami istri. Ya betul tak? Nggak tahu orang Batak kenapa gitu. Ya, ini kisah gini. Kalau orang Batak punya pesta kan ibunya pakai kebaya kan? Betul nggak? Ada orang Batak, pakai kebaya, cantik-cantik salon, pakai sambul. Nanti si bapak di depan berjalan merokok, pakai jas. Patok katanya kan, di depan. Si ibu di belakang, udah pegang tanduk, bawa bayi, bawa botol, bawa payung, gini-gini caranya. Utek-utek, udah pasaran di sana, cantik. Dia masih gendong bayi, bawa tanduk, tahu itu beras dalam lagi. Ini orang Batak banyak begitu. Seharusnya seorang pria di sana, kalau dia baik, dia akan bawa anaknya dia gendong di dalamnya. Ayo sini nak. Biar si ibu dan jalannya cantik, lenggo kan. Bagaimana membawa bayi lenggo gini? Mau tanduk lagi. Kasihan, sudah ke salon habis berbulan ratusan ribu. Ini budaya-budaya yang perlu kita rubah. Dan ini saya lakukan kemarin, saya buat ketika belum COVID kompetisi ya orang Batak supaya menjadi keluarga mesra. Dan akhirnya dulu suami istri aja disuruh foto sama suami istrinya, tak mau suaminya. Saya bingung, ini si suami gimana disuruh foto mesra? Jangan saya pulang kan istrinya foto gini, nggak mau gitu. Bingung kenapa ini? Kenapa? Ini masalah satu. Bukankah dikatakan firman Tuhan, bergairahlah engkau dalam masa muda bersama istrimu. Ya kau harus mengasihi dia. Saya secara jujurnya sampai ini usia saya dari 53, istri saya 52. Tetapi kami tetap pacaran terus. Ya saya panggil selalu di luar dia say. Gak pernah saya panggil namanya say. Ya. Tiap pagi bangun tidur jam 5 saya selalu kecup keningnya, I love you Asian. Gitu. Loh, istri saya? Salah saya kecup istri saya Pak Alex. Kecuali tetangga saya kecup bahaya. Setiap pagi saya bangun jam 5 sebelum saya teduh, renungannya saya bagi selalu Pak Alex jam 5. Selalu saya gitu ya. I love you, good morning. Mari kita lakukan kepada pasangan kita. Karena itulah
bagaimana menghadirkan damai sejahtera di surga itu hadir di bumi. Home sweet home. Home sweet home itu berbicara bukan gedungnya, tetapi atmosfernya. Karena gini, kosakata bahasa Indonesia itu tidak ada. Kalau house itu cerita tentang gedungnya, rumah bangunannya. Kalau home itu berbicara tentang hubungan. Kalau kita kan Indonesia, bahasa Indonesia ya rumah-rumah, berarti rumah tempat tinggal. Tapi kalau home sweet home, rumah itu istilahnya hubungan antara ayah, ibu, anak, dan semuanya itu hubungannya manis. Bukan masalah rumahnya, mau di rumahnya di ruli, mau di rumahnya di gedung, mau di tempat biasa, itu lebih bicara home sweet home. Hadirkanlah damai sejahtera di surga itu di rumahmu. Amin semuanya. Itu yang paling penting. Terus yang begitu dikatakan apa? Let's go see. Ayo, tanya. Eda, tahu nggak? Kemarin itu tetangga saya itu nggak punya gula. Datang tamunya nggak ada gula, minjam ke rumahku. Ngeri kan nggak ada gula loh. Nggak ada gula, hubunganmu diceritain apa? Misalnya maaf kata demikian. Di gereja itu enggak? Itu ya. Di gereja itu ya pengerjaannya ya. Ada yang aneh-aneh. Ngapain kita bicarain? Apakah itu sudah jadi sempurna? Justru melalui kehidupan kita ketika kita menjadi tukang gosip, disitulah kita sebenarnya orang yang benar, yang harus dibenarkan. Justru kalau ada kesalahan, mari kita topang, kita ajar, kita doakan, kita topang sama-sama untuk mengalami perubahan. Itulah tugas saudara saya. Amin semuanya. Dan berikutnya kita apa? Let's pride. Semakin rendah kebanggaan kita. Saya bangga. Itu gereja kalau nggak ada saya singarnya tadi. Nggak jalan gereja itu. Kalau nggak ada saya main multimedia, nggak bisa tampil. Saya yang hebat di sini. Hati-hati. Ketika saudara memposisikan diri bahwa kami yang hebat, kami yang besar, maka disitulah Anda semakin mengalami penurunan, semakin Anda tidak mengenal, semakin Anda mengalami kematian secara rohani. Tapi apa kita lakukan? Tuhan, aku hanya taat sebagai hamba, bagi aku lebih dan lebih lagi. Maka disitulah Tuhan akan bekerja, mengeksploitasi, memberikan talenta lebih dahsyat lagi. Amin semuanya. Dan berikutnya apa? Less anger, sedikit kemarahan. Keadaan kita ini satu kesalahan manusia. Bangga kali dengan marah. Tahu nggak? Saya kalau marah tahu. Loh, sudah kesalahannya, udah kebodohannya, dibilangnya pula bangga dia. Jangan pancing-pancing marah saya, loh. Kok bangga dengan marahnya? Seharusnya saya itu penuh sukacita tahu. Walaupun kau marah-marah, saya tetap bersukacita. Itu seharusnya. Para guru udah macam-macam udah. Wah, itu orang Batak selalu begitu. Kurangi. Yang terakhir apa? Bless me. Aku semakin kecil. Tuhan, aku hanya sebagai alatmu Tuhan. Namamu dan tinggikan. Pakai hidupku Bapa. Aku hanya taat dan setia. Aku taat dan setia. Aku taat dan setia. Kalau itu terjaga, maka apa? Betul-betullah fokus pada Yesus tergenapi dalam kehidupan ini. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang keempat, ada 5. Menjadi sama dengan Dia. Ini yang paling penting, yang luar biasa juga. Dari limited to unlimited. Kita kan tadinya serba terbatas ini, serba tidak bisa, serba nggak bisa. Tetapi engkau akan menjadi bisa ketika engkau mampu mengubahkan pola hidupmu, sikapmu, pendirianmu, iman percayamu kepada Allah yang dasar. Mari kita baca bersama-sama dari firman Tuhan dikatakan di Yohanes 3:21. Saudara-saudara yang dikasihi, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi apa? Kita akan menjadi apa? Sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ingat, tidak masalah masa lalumu buruk. Ingat ini, tidak masalah engkau suram dari keluarga berantakan, papa mama mungkin berantakan, selalu semuanya keluarga berantakan. Tidak masalah, karena itu adalah bagian dari proses. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika hari ini, saat ini, kita tidak mengalami perubahan pola pikir, kita tidak tahu membedakan mana yang buruk, yang baik dan yang benar, maka disitulah kehidupan yang paling sia-sia dalam kehidupan kita ini. Saya juga punya masa lalu, saudara juga punya masa lalu, Bapak Gembala tempat juga punya masa lalu, dan kita tidak bisa mengubah masa lalu tersebut. Tetapi hari ini, apapun keputusanmu, apapun decision yang kita kerjakan, itu akan menentukan kehidupanmu kelak di masa mendatang. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh karena itu, ketika hari masih bergulir, hari ini masih ada kesempatan. Jangan sia-siakan. Jangan tunggu ketika kita sudah sampai di ICU. Ketika oksigen sudah dipasang, semuanya berbilang, Tuhan, pakai lagu Tuhan. Tuhan bilang, bro, ngapain lagi mau dipakai bro? Napas dulu tinggal 1-2 tarikan lagi. Tapi ketika sekarang kita masih kuat, masih sehat,
sekalipun masa-masa sulit, masa-masa corona, PPKM dan sebagainya. Betul, tubuh kita nggak bisa banyak bergerak, tetapi kerohanian kita, pelayanan kita, ingat semua kita punya handphone sekarang, punya sosial media. Apakah sosial media itu hanya digunakan untuk berjualan? Fix, jualan mulai pagi, siang, sore, fix, harga 10.000, fix 20.000. Apakah handphonemu yang dipergunakan untuk menyebarkan hoax, marah-badai, marah-babo, berbeda-burun, WA temannya bikin masalah, ribut, ataukah WA-mu ini atau handphonemu ini menjadi berkat bagi saudaramu, bagi keluargamu di kampung? Kamu nggak perlu harus dimimbar menjadi berkat. Ketika engkau di profesimu, di pekerjaanmu, engkau menjadi terang bercahaya, dan engkau dapat membagi kata-kata motivasi dalam kelompok komunitasmu, maka disitulah Tuhan akan melihat engkau dapat dilangkakai. Engkau akan menjadi orang yang luar biasa. Dari limited to unlimited, dari serba terbatas menjadi tidak terbatas dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Ini perlu kita perhatikan. Ketika engkau dipakai Tuhan dari orang terbatas menjadi tidak terbatas, ingat ada beberapa hal. Mentalitas menjadi berkat. Jangan menjadi mentalitas pengemis. Halo. Anak Tuhan tidak pernah ditetapkan menjadi pengemis, tapi menjadi pemberi. Kita adalah anak perjanjian, bukan anak yang diizinkan. Amin semuanya. Oh Pak, aku gak punya uang. Bukan, memberi itu bukan berarti tentang uang. Bukan semuanya tentang finansial, tentang hepeng, tentang cian, tentang money, tidak. Tetapi berbicara tentang menjadi berkat adalah yang pertama, jangan menjadi beban bagi orang lain. Katakan, jangan menjadi beban dari orang lain. Jangan kita numpang di rumah teman kita, numpang aja, udah gajian, nggak pernah kita bayar kontribusi kita, numpang aja. Jangan kita maaf kata ya, ini terjadi di mana-mana. Kita minta pinjaman memelas, tapi pas mau ditagih lebih kejam menjadi preman. Apa? Bentar. Ngeri, zaman sekarang ngeri. Lupa. Mintanya nggak lupa, tapi ketika ditagih lupa. Ini banyak dan ditagih marah-marah. Hati-hati, jadi beban. Tetapi jadilah hidup memberkati, menyirami sekitar kita. Yang kedua Pak, jangan meminta-minta. Maaf kata, jarang saya lihat, nggak pernah lah. Saya nggak pernah selama ini melihat di tepi jalan kita ada pikiran begini. Justru ada itu orang buta dari gereja-gereja bisa apa? Bikin keset kaki, bikin sapu, datang gereja, menjual produk dia, itu bagus. Itu harus kita hargai. Kalau dia misalnya kasih harga murah 5.000, jangan kau taruh lagi bisa 2.000. Kamu kasih 20.000, kenapa? Engkau menjadi berkat bagi dia, amin. Udah orang gini yang memberi apa? Jual sapu, ada pernah saya tahu, nggak di sini, di sana lah ya. Harga sapunya 20.000, bisa nggak 10.000? Ya udah jualnya orang buta, lu pikir kenapa masih kita tawar lagi? Aduh, nangis hati aku. Justru itu kesempatan kamu berkati, justru kau beli. Terima kasih Mang, bagus sekali produkmu ini. Pasti akan mengucapkan senyum. Makasih. Meskipun produk itu jelek, tapi dia bilang bagus sekali produk ini. Berapa Mang? Misalnya 10.000, ini saya kasih 20.000, kasih 30.000 kalau kamu beli. Maka di situ engkau sudah menggoncang kerajaan surga. Jangan kau menawar dia. Tawarlah pada posisi yang dimana kau boleh menawar. Ketika kau memberi, jangan menawar-nawar lagi. Berapa kali? Di sana aja aku beli di pasar saya cuma 10.000. Kok 20.000 gue jual sini? Aduh, hey come on. Bukankah firman Tuhan kau jadi berkat? Kamu mungkin mengeluarkan 20.000, tetapi besok Tuhan menambahkan berkat sama kamu 100.000, 200.000, 300.000. Amin. Amin semuanya. Dan ketiga Pak, jangan bermental aji mumpung. Ini paling sering orang. Aji mumpung itu apa? Kesempatan. Numpung ada kesempatan, jangan pernah ngambil kesempatan. Tetapi jadilah orang-orang yang loyal, yang setia, menjadi berkat dalam perkataanmu, dalam sikapmu, dalam tindakanmu, dalam finansialmu. Maka engkau akan tercatat menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Yang terakhir, yang kelima, ini terakhir, ya. Kenapa Tuhan mengarahkan kita untuk melakukan lebih? Yang kelima adalah supaya kita memuliakan nama Yesus, bukan nama kita. Ketika Yesus mau I'm less, maka yang dimuliakan adalah nama Yesus. Mari kita baca ayatnya 1 Korintus 6:20. Sebab kamu 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Karena itu apa?
Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Katakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ingat, saudara dan saya hari ini sudah dibeli lunas. Paid. Kalau kita bekerja di kantor biasanya ada invoice. Kalau dia tulis paid, berarti apa? Lunas Pak ya. Apa tadi ini banyak invoice mana-mana dia. Kalau ada paid Pak, senang. Oleh karena itu, saudara saya sudah dibeli lunas. Anda bukan diutang. Saya punya mobil. Kalau jalan punya kenapa? Masih kredit. Jadi gasnya punya nas gitu. Coba kira-kira kita memiliki kendaraan masih kredit sama masih lunas, mana lebih bahagia? Lunas, paid, merdeka, free. Oleh karena itu, ketika kita sudah dipanggil untuk merdeka, ingat, muliakanlah Tuhan Yesus dengan pekerjaanmu, dengan hidupmu, dengan talentamu, dengan apa yang kau kerjakan. Ini menjadi dasar bagi saya ya. Waktunya sedikit lagi. Saya dulu ketika ada investasi mau masuk ke Batam ya, itu nilainya puluhan juta dolar. Ketika saya diberikan tanggung jawab, kalau kamu kerjakan ini, bagaimana caranya? Singkat cerita, saya tidak memiliki kenalan, pejabat dan sebagainya. Tetapi ketika akses pintu dibukakan, saya ini kan anak Tuhan, anak terang, masa saya nggak bisa melakukan banyak perkara? Saya mencari sahabat saya, teman-teman di pemerintahan. Akhirnya apa? Sampai saya bisa mengakses sampai ke Kementerian Perdagangan Perindustrian, sampai saya meeting dan sebagainya, memfasilitasi, menjelaskan sebagainya, dan singkat cerita, itu bisa dapat berhasil masuk ke Indonesia, masuk ke Batam. Kenapa? Bagi saya begini, bukankah firman Tuhan berkata, berdoalah bagi di mana engkau ditempatkan. Amin. Berdoalah bagi komunitas di mana kau berada. Tuhan, keberadaan saya di sini bukan menjadi beban, tetapi saya menjadi berkat. Oleh karena itu, ketika di pekerjaan investasi tersebut masuk ke Batam, akhirnya apa? Masuk nilai sekian puluh juta dolar. Dan apa? Banyak tenaga kerja dapat memiliki pekerjaan. Artinya apa? Kita menjadi berkat. Secara tidak langsung, tetapi kita dipanggil menjadi berkat. Amin semuanya. Oleh karena itu, malam hari ini, ya, sahabat kita bersama, ya, malam hari ini, sebagai penutup, ingatlah bahwa kehadiran Yesus menjadikan hidup kita untuk berubah. Jesus changed my life. Tadinya saya jadi dari pecundang, menjadi apa? Pemenang. Tadinya saya menjadi loser, menjadi orang penakluk, conquerors. Itulah menjadi hidup yang diberkemenangan yang Tuhan rencanakan. Satu hal sebagai penutup, siapapun kita, Tuhan tidak pernah tanya masa lalu. Tuhan tidak bertanya, oh kamu guru kali, nggak layak. Tuhan tidak pernah bertanya, kamu nggak bisa. Tetapi yang Tuhan tanya adalah, di mana engkau berada pada hari ini? Apakah engkau sibuk dengan keluargamu? Sibuk dengan pekerjaanmu? Sibuk dengan bisnismu? Adakah engkau memberi hatimu kepada Tuhan? Amin semuanya. Ini perlindungan pada kita. Ingatlah, waktu terbatas. Kita tidak tahu. Mungkin kita melihat teman-teman kita sudah meninggal, ada sakit dan sebagainya. Ketika kita masih sehat, ingatlah, waktu tersebut harus kita gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Amin semuanya. Amin semuanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita